Kayak gimana? Bisa di... Kalau Mm-mm. Ibu, kalau massa atom itu kan yang kayak proton, neutron ya, Bu. Massa proton, neutron, elektron. Jumlah proton, jumlah neutron. Kalau berat Iya. atom, Kalau berat atom, ini Bu, yang rasio massa rata-rata atomnya. Nah, rata-ratanya maksudnya berarti, Bu. rasio itu kan perbandingan ya. Kalau rasio, rasio antara apa dengan apa? Ayo coba rasio antara apa dengan apa? Oke, baik nih kalau teman-teman lihat nih ya. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Di sini di apa di layar muncul simbol X. X itu simbol atomnya. Lalu ada A dan ada Z. A itu menunjukkan nomor masanya atau disebut juga massa atom, ya. Z itu nomor atomnya. Tadi nomor massa, ini nomor atom, massa, ya. Bedanya apa? Kalau yang simbolnya Z itu menunjukkan jumlah proton, jumlah elektron dari si atom tersebut. Sementara nomor massa ya itu adalah jumlah proton dengan jumlah neutron. Makanya kalau A nih yang di atas A dikurangi dengan Z itu sama dengan neutron. Sehingga jangan sampai tertukar mana nomor massa, mana nomor atom. Jadi nomor atom itu suatu nilai dari suatu atom di mana nilai tersebut menunjukkan jumlah elektron sama juga dengan jumlah proton. Kalau yang atas yang diberi simbol A itu nomor massa, itu adalah jumlah proton dengan jumlah neutronnya. Oleh karena itu, kalau yang atas dikurangi dengan yang bawah itu menghasilkan jumlah neutron. Contoh nih di bawahnya ada karbon. Karbon itu nomor massanya berapa? Coba tadi Aziza sudah, sekarang Rani. Halo Rani. Halo Ibu. Apa Maaf Ibu, kabar? baik Ibu. Nah, coba karbon kan di layar kelihatan ya, 12 dengan Iya. 6. Nah, si karbon itu nomor masanya berapa? Tadi belum jelas Bu yang Ibu bilang nomor massa itu apa ditambah apa Ibu? Oh, nomor massa itu proton ditambah neutron. Kalau nomor atom itu jumlah proton atau sama juga dengan jumlah elektron. Jadi kalau nomor massa dikurangi nomor atom itu sama dengan neutron. Itu yang tampak di layar. Di layar muncul kan? Iya muncul Ibu. Jadi pada karbon itu nomor massanya berapa? 12. 12. Nomor atomnya? 6. Ya, sip. Bisa ya. Coba Ya. untuk lebih memahami, betul jawaban Rani, terima kasih. Sekarang Iya. coba Tri Wahyu. Iya Bu. Nah, di layar itu ada O, oksigen, ya. Oksigen itu nomor masanya berapa? 16 Bu. Nomor atomnya? 8. Oke. Kalau jumlah protonnya? Berarti di ditambah ya Bu. Coba jumlah protonnya berapa? Tadi jumlah proton itu sama dengan nomor atom. 8 Bu. Ya, kalau jumlah elektronnya? Jumlah elektron, jumlah elektron itu ditambah ya Bu. 16 tambah 8, 24. Nah, nomor atom itu sama dengan jumlah proton, sama juga dengan jumlah elektron. Oh, berarti 8 juga Bu. Ya, kalau neutronnya neutron M. Jumlah neutronnya berapa? Jumlah neutronnya berapa? Jumlah neutron itu nomor massa dikurangi nomor atom.
Oh, berarti 16, 8. 8 juga, Bu. Ya, oke sip. Begitu ya, jangan sampai ketukar-ketukar. Ini dasar sekali ya, di kimia dasar mungkin semester sudah lewat gitu kan. Dulu di SMA juga belajar kalian IPA ya. Ya, supaya lebih memahami lagi, coba Wiwin. Halo Win, ada Wiwin? Wiwin Hadir, Mulyati. Iya, oke. Coba terdengar suara saya ya, Win? terdengar Bu. Oke. Nah, di sini ada uranium, U ya. Coba uranium, nomor atomnya berapa? Uranium yang atas ya, yang 235 sama 92. Itu nomor atomnya berapa? Nomor atomnya 92 Ibu. Betul. Nomor masanya? 235. Iya, betul. Jumlah proton, Protonnya 92 elektron, sama 92. neutron, Untuk neutronnya 235 kurangin 95 95 92 berarti 59, 53. 100, berapa? Ya, segitulah tinggal hitung ya. Tapi yang pasti sudah betul caranya ya. Sudah lancar. Mana proton, mana neutron, mana elektron. Oke, sip, itu udah bisa. Oke. Saya kembali ke yang bagian atas lagi. Jadi, perbedaannya nomor massa dengan nomor atom ya. Nomor massa itu bagian yang atas, yaitu jumlah proton. Suatu angka yang menunjukkan jumlah dari proton dan neutron. Kalau nomor atom atau disebut berat atom itu yang menunjukkan jumlah proton dan elektron dari suatu atom. Begitu. Oke, itu refleksi nomor satu. Oke, selanjutnya untuk refleksi nomor 2-nya, selanjutnya Yolanda. Halo Yolanda. Halo Yolanda, ada Yolanda? Tidak ada sepertinya. Rahma Azhia. Iya, Ibu. Apa kabar Rahma? Alhamdulillah, Bu Nenden, baik. Oke, sehat ya. Oke, coba boleh diceritakan jawaban yang Mbak Rahma ketahui untuk refleksi nomor 2. Ikatan ion, ikatan kovalen, sama ikatan logam ya, Bu. Betul. Kalau menurut saya, ikatan ion tuh ikatan yang terbentuk dari dua muatan uh, dua muatan ion yang berbeda. Contohnya mungkin garam dapur ya, Bu, NaCl itu. Betul. Ikatan kovalen terbentuknya itu karena dua atom yang menggunakan pasangan elektron gitu secara bersama-sama. Ya, kalau ikatan logam, Contohnya hidrogen klorida atau HCl. Kalau terbentuk karena antara logam gitu. Ikatan yang terbentuk antara logam. Itu aja Bu kalau dari Askia. Oke, sip. Terima kasih Mbak Askia sudah benar ya. Nanti juga ada penjelasannya. Jadi ikatan ion itu betul-betul ion yang berikatan. Ion itu seperti apa sih? Ion itu suatu atom yang bisa kekurangan elektron atau kelebihan elektron. Kalau dia kekurangan elektron, berarti kan jadinya plus. Jadi kan kekurangan elektron, berarti dia positif seperti H plus. Kalau kelebihan elektron berarti minus, makanya dia kelebihan ditulisnya seperti Cl-. Nah, kalau ion-ion tersebut cocok, misalkan yang satu kelebihan satu proton, yang satu kelebihan satu elektron. Nah, itu saling berikatan, seperti H plus dengan Cl-. Membentuklah ikatan ion. Kenapa disebut ikatan ion? Karena ion-ion yang saling berikatan. Gitu. Nah, itu sama-sama. Tadi sudah jelas di sama Rahmat juga. Kalau ikatan kovalen digunakan bersama-sama seperti pada metana. Metana itu kan CH4. Si karbon itu punya elektron valensi 4. Dia punya kaki-kaki jadinya 4. Nah,
untuk membentuk suatu molekul yang sempurna, gitu kan molekul sempurna itu membentuk ikatan duplet atau oktet. Nah, misalkan dia mau membentuk ikatan oktet, perlu hidrogen sebanyak 4 supaya di kaki kiri ada hidrogen berikatan tadi 1, di kaki kanannya, di atas, di bawah. Jadi C-nya, H-nya 4. Itu membentuk suatu CH4 jadinya metana. Atom atau ya ion bukan atom ya, muatan-muatannya yang dari C ada 4 tadi sama dari H4 jadi membentuk kaidah oktet gitu. Nah, kalau ikatan logam ya tentu saja namanya ikatan logam berarti di sini dari unsur-unsur logam. Nanti bisa jadi dikatakan ikatan logam itu misalkan ada suatu ion muatan logam tersebar di dalam semacam permukaan logam lagi. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya dengan contoh-contohnya. Oke, untuk bagian refleksi ini baik nomor 1 nomor 2 ada pertanyaan? Silahkan jika ada pertanyaan. Ibu, bisa diulangi yang ikatan kovalen? Ikatan kovalen itu ikatan yang atom-atomnya itu digunakan bersama-sama. Gitu kan? Contohnya seperti CH4. C-nya punya elektron valensi 4. Berarti dia kalau 4 itu kan tidak stabil. Nah, supaya jadi 8, maka dia akan berikatan dengan atom lain yang punya 1, yaitu diantaranya hidrogen. Ya, yang elektron valensinya 1, hidrogen. Nah, karena C-nya punya 4 kaki, yang kurangnya berarti hidrogen juga perlu ada 4. Makanya membentuk kalau dibuat bukan konfigurasi ya, seperti struktur Lewisnya, C nanti H1, H2, H3, H4. Jadi ada 4 H-nya, makanya senyawa yang sempurnanya jadi CH4. Jadi digunakan bersama-sama. Bukan berarti si karbon itu beda, bukan ion. Kalau ion kan tadi misalkan H plus ya, dia kelebihan 1 proton atau bisa juga kita menyebutnya kekurangan 1 elektron. Ya. Tapi kalau C si karbon 4 itu ya elektron valensinya 4. Jadi dia butuh yang lain dari H. Nah, H juga menggunakan dari yang si C. Jadi digunakan secara bersama-sama. Gitu. Tadi pahami nggak? Jelas nggak? Kalau kurang jelas, boleh ditanyakan lagi ya. Nanti mungkin di sini kalau tidak salah ada penjelasannya. Mana ikatan ion, mana kovalen, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, selanjutnya nih, di sini ada suatu gambar di sebelah kiri atas, itu tokek ya, mungkin teman-teman tokek tahu lah ya, yang suka bunyi, katanya menunjukkan kalau bunyinya 3 kali, oh ini jam 3 gitu kan, sering dianalogikan seperti itu dengan kepercayaan seperti itu, meskipun ya kadang tepat, kadang juga enggak, gitu kan. Nah, ini si toke ini tampak pada bagian bawah permukaan tubuhnya, bukan bagian atas ya kan, kepalanya di bagian atas, jadi dia disebutnya tuh, dibuka lah gitu kan, ini bagian bawah permukaan tubuhnya. Kita tahu ya, toke ini suatu kadal, sekelompok kadal ya. Ini menarik dan luar biasa karena bahkan kalau ada toke putih, katanya ini harganya relatif mahal karena ya ada bagian-bagian yang katanya bisa digunakan untuk pengobatan tertentu, gitu kan. Tapi yang pasti kalau di sini kita meninjau secara fisika materialnya, toke ini, nah ini kaki-kakinya nih yang dilihat, ditunjukkan sini, kaki-kakinya itu sangat lengket dan hampir menempel di semua permukaan. Jadi di tembok, di dinding, di atap, mau yang licin catnya, mau yang kasar, atau di kaca pun dia bisa nempel. Di pohon pun bisa nempel. Kalau di pohon kan jelas ya kasar gitu kan. Tapi kaca harusnya kan nyerosot gitu kan ibaratnya. Tapi dia bisa menempel. Nah, karakteristik ini ya yang kita pelajari kenapa bisa seperti itu, gitu kan? Bahkan dia bisa berjalan horizontal bisa, vertikal juga bisa. Bukan berjalan ya, dia kan merayap seperti itu. Nah, ternyata ya dia itu pada bagian sela-sela jarinya ini ya. Nih, ada sejumlah rambut yang kecil-kecil, mikro, yang menjadi bantalan dari jari mereka. Jadi pada jari-jarinya itu ada rambut-rambut halus lah. Nah, rambut-rambut inilah yang
menyebabkan dia tidak jadi licin dengan permukaannya. Dan juga sebagai bantalan untuk bersentuhan dengan permukaannya. Nah, karena ada rambut-rambut halus itu, seperti kalau di konsep kelistrikan, itu yang menjadikan adanya gaya tarik menarik. Tapi gaya tariknya lemah, bukan gaya tarik menarik seperti Coulomb. Ini gaya tarik menariknya gaya van der Waals, yaitu yang terbentuk antar molekul rambut ini dengan molekul yang ada di permukaan si area yang dilewatinya. Kalau di dinding kan, di dinding juga ada catnya, mungkin ada debu, ada yang lain-lain. Nah, molekul-molekul pada permukaan itu tarik menarik dengan molekul yang ada di rambut, itulah yang menyebabkan dia tidak jatuh. Gitu. Jadi bulu-bulunya yang kecil, kemudian banyak, halus, inilah yang menyebabkan toke dapat mencengkram permukaan dengan erat. Untuk melepaskan cengkramannya, gitu kan. Nah, toke cukup menggulung jarinya. Menggulung jarinya kan otomatis si rambut-rambutnya ketutup, gitu kan. Jadi dia bisa berpindah ke tempat yang lainnya. Seperti itu. Nah, gaya tarik menarik ini dikatakan juga yaitu gaya tarik menarik adhesi. Ya, teman-teman mungkin masih ingat ada gaya tarik menarik yang sejenis, ada juga tarik menarik yang berbeda jenis, ada kohesi, ada adhesi. Karena di sini kan beda ya, beda permukaan, beda dari material yang berbeda, maka di sini adhesi seperti itu ya. Nah, dari konsep ini ya para ilmuwan itu bisa mengamati, menganalisis dan bisa diterapkan untuk hal-hal yang lainnya. Mungkin bisa diterapkan pada material perban atau plester atau apa. Kan kalau teman-teman misalkan masang stiker atau apa ditempel di dinding atau di lemari atau di bagian mana saja di kamar. Setelah kita mau ganti gambarnya, kita copotkan, biasanya kan ada partikel bagian lemnya itu yang masih tertinggal, atau kalau dipasang di kertas, kertasnya yang malah jadi sobek. Jadi masih ada sisa-sisa residu atau sampah yang kotor yang ditinggalkan oleh lem tersebut. Nah, para ilmuwan dengan mengamati konsep bulu-bulu halus ini itu diterapkan ke material supaya tidak meninggalkan sampah yang kotor. Jadi kita mau menempel stiker di kaca, habis itu mau dibuka lagi, mau diganti yang lain. Nah, kacanya tidak kotor, si bagian yang ditempel stikernya juga tidak kotor, dan masih bisa ditempel di tempat lain lagi. Nah, itu konsep yang ya dipelajari, itu salah satu ya ruang lingkup dari material itu di situ. Jadi diambil analoginya dengan sifat-sifat seperti ini, berarti kita bisa membuat suatu lem itu, perban itu jangan licin gitu kan, harus ada molekul-molekul yang halusnya menyerupai bulu-bulu pada toke ini, begitu. Tentunya yang menarik kalau kita sudah bicara ke aplikasinya, gitu. Cuman ya memang antara teori dengan aplikasi ya tentu saja kita perlu ya kajian dan penelitian yang lebih lanjut lagi. Jelas ya? Oke, slide berikutnya. Nah, mengapa kita perlu mempelajari struktur atom dan ikatan interatomi? Coba di sini yang sudah bergabung ada Alia. Halo Alia. Halo Alia. Halo Alia. Nggak ada. Husnul Intan. Iya Ibu. Oke, apa kabar Mbak Husnul? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Oke, saya ingin mendengar pendapat Mbak Husnul. Apa sih alasan kita perlu mempelajari struktur atom dan ikatan antar atomnya? Boleh diceritakan menurut pendapat Mbak Husnul. Oke, dengan kata-kata bahasa sendiri boleh, dengan mengacu ke yang ada di slide juga boleh. Silahkan. Saya masih agak bingung Bu mengenai ini. Mengenai alasannya, oke baik. Kalau masih agak bingung, saya coba berikan gambaran ya.
alasan kita mempelajari struktur atom dengan ikatan interatomik atau antaratomik ya, karena memang ya, jenis ikatan inilah yang dapat menjelaskan sifat material. Contoh, misalkan saya punya besi, rantai. Rantai antara rantai 1, rantai 2 kan ikatannya cukup kuat. Kita menariknya kan susah. Tapi kalau kita membuat rantai, bahannya itu katakanlah dari adonan kue, kita menariknya lebih mudah. Atau kita buat rantai tetapi dari daun, itu triknya akan lebih mudah dibandingkan besi. Nah, karakter material tadi meskipun sama-sama rantai, tapi saya membuat bahannya dari daun, yang kedua membuat bahannya dari besi atau dari tanah liat, dibentuk rantai. Itu kenapa bisa berbeda-beda kekuatannya? Yaitu dia, karena ikatan antar atomnya yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena bahan yang digunakannya berbeda. Gitu. Kalau sama bahannya, kita bentuknya sama, ya pasti punya kekuatan yang sama juga. Contoh lagi nih, ikatan karbon. Karbon di dalam grafit dan berlian atau intan. Grafit itu contohnya seperti ujung pensil. Kalau berlian, jelas berlian ya. Nah itu punya sifat yang berbeda. Padahal komponen penyusunnya sama. Rumus molekulnya sama. Gitu. Tetapi kalau pensil kan kita tuliskan, lama-lama habis atau bahkan bisa patah. Tapi kalau berlian, mau dipukul di apa, tetap keras. Gitu kan? Karena ikatan karbonnya yang berbeda. Ikatan karbon di berlian susunannya lebih kompak, lebih berlapis-lapis, sementara pada grafit itu ya renggang, makanya lebih mudah rapuh. Gitu. Itu alasan kita mempelajari struktur atom sama ikatannya. Meskipun rumus kimianya sama, tetapi cara menumpuknya, cara berikatannya berbeda, itu akan menyebabkan sifat bahan juga berbeda. Terus ini tadi disampaikan ya, grafit itu relatif lunak dan memiliki ciri yang berminyak. Sementara berlian bahan yang paling keras, gitu kan? Keras artinya mau kita pukul, mau kita lempar itu cukup keras. Nah, perbedaan inilah ya secara tidak langsung yang menyebabkan karena jenis ikatan antar atomnya. Di mana dalam di sini ya yang ditemukan pada grafit yang tidak ada pada berlian. Jadi dengan mempelajarinya, ini kan hanya salah satu contoh grafit dan berlian. Nah, pada material-material yang lainnya, kenapa plastik bisa keras, kenapa kaca mudah pecah, yaitu karena ikatan atomnya yang berbeda. Begitu, jelas ya? Jelas teman-teman? Jelas, Ibu. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan ya. Nah, ini pokok materinya. Di sini yang dibahas itu sebenarnya teman-teman nanti harus paham struktur atomnya, konfigurasinya. Kalau konfigurasi kan di kimia juga sudah belajar, ini tinggal mengulang lagi. Tabel periodik, mana yang golongan logam, mana yang gas, mana yang non logam misalkan ya. Terus jenis ikatan antar atom ya, ada yang ikatan primer, ada sekunder yang menyusun zat padat. Nah, kita fokus di sini kan lebih ke arah zat padat. Kenapa? Karena kan kalau gas ada kajian tersendiri, misalnya di termodinamika. Gas cair ada kajiannya di fluida, baik fluida statis ataupun dinamis. Nah, ini yang tadi sudah ya struktur atom. Struktur atom itu teman-teman harus tahu. Di dalam atom itu kan ada penyusun-penyusunnya lagi, yaitu diantaranya proton, neutron, elektron. Mana elektron, mana proton, mana neutron, ya teman-teman jangan tertukar. Ini tadi sudah paham ya. Kemudian, nah ini salah satu hasil awal mekanika kuantum ya, teman-teman sudah belajar mekanika kuantum di semester 5 yang lalu ya. Sekarang kan semester 6. Kan kita menganggap bahwa di inti ini yang tengah itu inti nukleus itu ada proton sama neutron. Sementara di kulit-kulitnya itu ada elektron. Dan diasumsikan bahwa elektron itu berputar mengitari inti. Jadi analoginya seperti pusat tata surya itu matahari, planet-planet Merkurius, Venus, Bumi dan yang lainnya itu berputar mengelilingi matahari. Nah, si planet-planet itu ibarat elektronnya. Si matahari ibarat proton intinya. Gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat gambaran di sini posisi elektronnya ya mengorbit
Nah, mungkin ya orbitnya kan beda-beda tergantung kulitnya, kulit K, kulit L, M, N, dan seterusnya. Nah, di fisika modern juga sudah belajar bahwa konsep atom ya menurut Bohr ya di sini yang menggambarkan bahwa elektron di dalam atom ini ya baik dari segi posisinya orbitnya ini ataupun energinya itu terkuantisasi. Jadi energi yang ada di kulit K yang paling dekat dengan inti akan berbeda dengan energi yang ada di kulit L, M, N, dan seterusnya. Jadi energinya itu seperti anak tangga, naik ke satu, kedua, ketiga, bertingkat-tingkat. Tidak seperti perosotan yang seragam, tidak kontinu. Jadi energinya terkuantisasi. Seperti itu. Nah, di sini ada gambar, dua gambar. Sebetulnya ini ya kalau teman-teman lihat di bagian kiri ini ada A, yang ininya paling kanan itu gambar B. Nah, yang gambar A nih, kalau kita lihat ini ada 3 keadaan energi elektron pertama dari atom hidrogen Bohr. Nah, tingkat energi pertama itu yang ini, min 13,6. Ya. Selanjutnya, min 3,4. Tingkat energi berikutnya lagi, min 1,5. Ini nilai tingkatan energi, ya 3 tingkat energi pertama dalam satuan elektron volt. Sementara gambar yang kanannya ini, ya, ini yang B, ini adalah keadaan energi elektron untuk 3 kulit pertama. Contoh nih, tadi kan yang energinya min 13,6 elektron volt, ini hanya, ya ini kan tingkatan paling dasar, yaitu untuk 1S. Sementara di kulit berikutnya, nah ini yang energinya min 3,4, ini kan kulit kedua, ada S dan ada P. Ya, tadi kan N1 kulit ke-1, ini kulit kedua. Sementara kulit ketiga nih yang min 1,5, ini ada tiga keadaan energi elektron, yaitu keadaan energi di 3S, 3P, dan di 3D. Ini konfigurasinya ya. Itu ini gambaran tingkat energi ya menurut atom hidrogen menurut Bohr. Nah, kemudian nih, jumlah keadaan elektron yang tersedia di beberapa kulit elektron dan subkulit. Tadi kulit ke-1, N-nya 1. Ya, kita biasanya menyebutnya dengan kulit K. Subkulitnya S. Jumlahnya 1. Ya. Nah, jumlah elektron tiap selnya, ya ini per subsel maksudnya, yaitu 2. Jadi, S itu kan maksimum ini bisa diisi dengan 2. Tiap selnya juga 2. Kalau misalkan suatu atom punya 3 jumlah atomnya. Nah, kalau 3 berarti di kulit ke-1 2, baru sisanya yang 1 di kulit berikutnya. Jadi ini batas maksimumnya. 1 boleh? Boleh. Kayak hidrogen kan cuma 1. Tapi maksimumnya 2. Kalau 3 ya berarti yang sisa satunya pindah ke kulit yang lainnya. Berarti kulit L. Kulit kedua L. L itu subkulitnya ada S dan ada P. Ya. Jadi S itu tetap 2 maksimumnya, P itu 6. Jadi ini tiap sel ada 8 dan seterusnya. Kulit ketiga, kulit keempat itu penyebutannya M, N dan seterusnya. Ya. Ini di konfigurasi elektron seperti ini. Ini contoh konfigurasi elektron dari beberapa unsur ya, dari beberapa elemen. Contohnya hidrogen. Hidrogen simbolnya H, kan hanya punya 1 nomor atom. Ya sudah, 1S1. Tadi kan S boleh maksimum 2, tetapi hidrogen cuma punya 1. Ya sudah, berarti 1S1 saja. Gitu. Beda dengan litium. Nih, litium kan ada 3 nih, yang urutan ketiga. Kalau helium kan jelas 2 ya. Kalau litium 3. Nah, karena 3 berarti 1S2, 2 dulu S-nya terisi, dan sisanya S-nya 1, supaya jumlahnya 3. Ini angka yang superscript di atasnya. Kelihatan nggak sama teman-teman? Kalau di laptop sih saya kelihatan, nggak tahu kalau di handphone. Mungkin bisa di zoom ya. Ya, seperti itu. Dan seterusnya sampai ke misalkan yang nomor atomnya cukup banyak. Katakanlah di sini ada kripton, ya.
atau bromin. Kripton nih, kripton saja ini 36. Kan kalau secara konfigurasinya 36 itu 2, kemudian 8, ya kan? Kemudian 18, baru 8 bisa nggak? Coba. Atau di sini dibuat konfigurasi secara subkulitnya, 1S2, 2S2, 2P6. Kalau teman-teman bingung ini dengan urutan seperti ini, boleh diurutkan yang pakai garis-garis panah. Seperti itu kalau di kimia dulu diajarkannya. Ya, ini kan sudah dibuat tabel untuk ya contoh-contoh dari beberapa elemen. Oke, berikutnya. Nah, ini di sini ada tabel periodik di mana yang apa namanya? Tabel-tabel unsur ya. Di sini ada warna-warna yang berbeda. Nah, ini yang vertikal menunjukkan periode, yang mendatar itu golongan. Ya. Ini yang warna-warninya, ini warna warna keorenan ya, ini gas ya, seperti ini. Kemudian yang warna biru, nah ini padatan. Yang warna pink, ini cair. Sementara yang warna-warna hijau ini adalah unsur buatan. Gitu. Nah, sekarang kan kita lebih fokus ke yang padat. Berarti lebih ke yang warna-warna ya biru ini. Gitu. Litium, berilium, natrium, magnesium, kalsium, dan seterusnya. Ya, itu tabel periodik. Nanti teman-teman bisa download sendiri juga kalau ini kalau ini kurang jelas. Nah, di sini ada gaya dan energi ikat. Ya. Kalau misalkan suatu atom terdiri dari ya, unsur proton, elektron, neutron, kemudian di sini ada gaya tarik menarikkah atau gaya tolak menolakkah? Kita lihat gambar yang sebelah kiri. Di sini ada dua gambar, yang A dengan yang B. Yang A ini nih kalau kita perhatikan ya, ini ke arah bawah posisinya. Ini attraction-nya. Jadi ada tolak menolak. Ya, ada tolak menolak, atau nanti suatu waktu bisa juga di sini yang berimpit itu tarik menarik. Sehingga gaya neto pada antar atom ini ya, ini kalau kita lihat nih ya, ketergantungan gaya tolak menolak, gaya tarik menarik, dan gaya neto pada pemisahan interatomik untuk dua atom yang terisolasi. Nih, kita lihat ini gaya. Kalau yang bawah itu energinya. Perhatikan gambarnya. Kalau ini yang warna merahnya kan naik dari bawah, terus melengkung, turun sedikit, dan selanjutnya relatif datar. Berbeda dengan energi. Kalau energinya turun, ya, sampai titik minimum, kemudian naik dan relatif datar. Ini dua-duanya baik gaya maupun energi sebagai fungsi jarak antar atom. Ternyata gaya dengan energi di sini berbanding terbalik. Ya, kalau untuk energi ini ya, ketergantungan energi potensial tolak ini menarik dan netonya atau bersihnya pada antar atom. Sehingga pada saat di sini ada yang namanya Fa, atraktif gaya atraktif, ya, dan Fr, repulsif, ini gaya repulsif, itu pada konsep gaya ini kan ke atas dengan ke bawah saling mengimbangi, sama besar. Dan teman-teman harus ingat, yang namanya gaya adalah besaran vektor. Sehingga kalau ada dua buah gaya, besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nih, kalau lihat ya, ini Fa, gaya atraktif, yang putus-putus warna biru, yang gaya repulsif, putus-putus warna biru tapi arahnya berlawanan, otomatis netonya atau totalnya jadi 0. Ya. Nah, seperti ini. Fa tambah Fr sama dengan 0. Berbeda dengan energi. Energi itu besaran skalar. Justru jumlahnya jadi tambah totalnya gitu. Kalau gaya karena berlawanan sama besar, jadi resultannya 0. Begitu ya, itu perbedaannya. Nah, terkait dengan ikatan-ikatan yang tadi
refleksi awal nomor 2 ya. Ada ikatan ion, kovalen, sama logam. Nah, ini ilustrasi yang menunjukkan ikatan ion. Contoh natrium klorida garam ya. Na+, berarti ini kelebihan proton. Yang satu kekurangan proton atau kelebihan elektron kita menyebutnya. Jadi yang satu plus, yang satu min, ini berikatan, cocok pas. Ini diikatkan dengan Cl-, sehingga nanti membentuk molekul atau senyawa natrium klorida NaCl. Ya, seperti ini ikatannya. Nah, ikatan ini yang disebut dengan tadi yang namanya ikatan ion, karena yang menyusunnya itu adalah ion-ion. Tentu saja, kalau mau berikatan harus berlawanan, ion plus dengan ion minus. Ion positif sama ion negatif. Kalau positif dengan positif ya tidak bisa. Negatif dengan negatif ya tidak bisa. Nah, kalau ikatan kovalen, di sini kita perhatikan yang tadi saya contohkan juga sama ya, seperti ini, CH4. Nah, si karbon, ini kan karbon itu 6 jumlah atomnya, konfigurasinya berarti 2, 4. Yang terluar, yang 4 itu elektron valensinya. Nah, elektron valensi itu berikatan bersama-sama dengan hidrogen. Jadi di sini ya dalam ikatan kovalen konfigurasi elektronnya yang stabil berbagi elektron antar atom yang berdekatan. Jadi berbagi di sini. Ini disebut ikatan kovalen. Dan yang terakhir ini ikatan logam. Nah, ini dalam ikatan logam ya, elektron valensi tidak terikat pada atom tertentu dalam padatan dan kurang lebih bebas ya. Ini hanyut di seluruh logam kayak ini nih. Ini kan inti muatannya positif. Lalu di sini ada semacam elektron valensi, semacam lautan lah, hamparan elektron valensi. Ini elektron kan? Jadi kan karena yang satu ionnya plus di inti muatannya positif, dan hamparan lautan muatan negatif nanti akan berikatan. Nah, ikatannya ini disebut ikatan logam. Ya. Jadi yang negatif ini disebut juga lautan elektron atau awan elektron. Nah, elektron non valensi dan inti ini yang plus ini ya membentuk ini kan disebutnya ion inti ya, karena kan positif. Tapi di sini kan ada di inti. Nah, ini akan memiliki muatan positif yang besarnya sama dengan total muatan elektron valensi per atomnya. Elektron bebas ini melindungi inti ion yang bermuatan positif dari gaya elektrostatis yang tolak-menolak. Ya. Sebaliknya, di sini ya diberikan satu sama lain, sehingga terbentuk suatu ikatan yang tidak sifatnya itu tidak searah, atau disebut juga ikatan logam. Bisa membedakan ya antar ketiga ikatan tersebut. Nah, ini ada dua gambar ya. Ini susunan molekul air, dua-duanya air, maksudnya H2O ya. Tapi yang A itu dalam S yang masih padat. Sementara yang B air dalam wujud cair. Makanya tadi saya katakan seperti pada grafit dengan intan, dua-duanya punya rumus molekul yang sama, tetapi sifatnya berbeda karena ikatannya berbeda. Nah, di sini sekarang dalam bentuk ilustrasinya, dua-duanya H2O, tetapi yang sebelah kiri ini ikatannya ya bentuk seperti ini, seperti limas ya, limas segi apa nih? Ini OO-nya, di sini ada H-nya. Sementara yang B ini lebih bebas, tidak bertumpuk, tidak berkumpul. Makanya kita bisa membedakan sifat air kan berbeda dengan sifat es, meskipun sama-sama H2O. Air mungkin lebih padat, lebih kompak. Wujudnya juga ya kalau bentuk esnya masih berbentuk seperti corong, ya tetap corong. Berbentuk tabung ya tabung. Tapi kalau air kan lebih dinamis, lebih mudah kita mengubah-ubahnya tergantung dari tempat atau wadah yang ditempati oleh volume air tersebut. Jadi ya teman-teman bisa memberi gambaran lah perbedaan es dengan
air. Dan jelas karena memang struktur molekulnya juga berbeda saat es seperti ini, saat air seperti ini. Begitu. Ya, ini sudah slide paling akhir ya. Di sini terima kasih kan. Oke. Silakan jika ada pertanyaan, boleh. Oke, sambil saya panggil kehadirannya ya. Fisika material. Oke, coba. Sugi Sanjaya ada? Ada, Bu. Oke, sebentar ya. Saya close dulu deh yang ini. Oke, coba sambil menunggu. Sugi boleh diceritakan hasil pemahaman Sugi mengenai materi hari ini apa? Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, untuk materi ini sih kita mengenal berbagai macam ini sih, Bu, macam ikatan atom kayak kovalen, nonpolar, terus polar, terus juga belajar sebagai struktur ikatan atom gitu, Bu. Jadi ikatan atom itu ada apa saja? Ikatan atom kayak ikatan kimia itu kan, Bu? Jenis ikatannya maksudnya? Jenis ikatannya ada apa saja? Ikatannya itu, Bu. Yang tadi sudah dijelaskan. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, itu ya. Di slide juga ada. Tadi dijelaskan Ya, juga sudah. ya, ikatan ion, ikatan logam gitu. Ya, oke, lanjut. Salma ada Salma? Salma nggak ada. Salsabila ada ya? Nggak ada. Fanya, Monica ada? Ada nggak Fanya? Nggak ada. Wiwin ada ya? Win ada, masih ada Win? Hadir, Bu. Ya, tadi sudah tanya ya. Ya, Bu. Oke, Husna ada Husna? Husna nggak ada. Nah, di sini karena pilihannya cuma hadir dan alfa, jadi kalau sakit, izin, tetap masuknya tidak hadir. Tidak hadir berarti alfa ya. Di sini tidak ada pilihan izin, sakit, atau yang lain-lainnya ya. Jadi tidak ada, saya tulis pilihannya A. Lutfi ada Lutfi? Ibu Muhammad Rizky hadir, Bu. Siapa? Muhammad Rizky hadir, Bu. Oh, nanti dipanggil di bawah berarti ya Muhammad Rizky nanti nomor 23. Kenapa? Muhammad Rizky hadir, Bu. Sekarang dia berurutan, takut ada yang kelewat. Lutfi Ermawan Iya, ada Bu. Lutfi Ermawan? Terima kasih, Bu. Ada? Lutfi belum adanya sahutan. Ferry Muhammad Ihsan? Hadir, Bu, saya, Bu. Oke. Coba Fer, ceritakan kenapa toke itu bisa menempel di permukaannya dengan sangat baik gitu kan. Di dinding, di kaca, baik datar atau vertikal. Coba boleh ceritakan. Tadi yang saya tangkap dari cerita Ibu, katanya di sela-sela jarinya itu ada bulu-bulu kecil gitu, Bu. Oke, ya betul ya. Selanjutnya Yolanda. Yolanda hadir? Yolanda belum ada Hadir, Bu. Oh ada, oke. Tadi sudah saya tanya belum? Belum, Bu. Tadi lagi di jalan, Bu. Lagi mau ke tempat kerja. Oke. Sekarang sudah sampai? Udah, Bu. Baru sampai. Oke, sip. Coba saya ingin mendengar pendapat Yolanda atau yang Yolanda pahami mengenai struktur atom. Kenapa sih kita harus mempelajari struktur atom?
Tentang struktur atom ya, Bu? Ya. Mengapa kita harus pelajari struktur atom dan ikatan antar atomnya? Kenapa? Kalau struktur atom itu kan merupakan satuan dasar materi ya, Bu. Saya juga nggak dengerin sih, Bu, dari tadi. Saya baru nyampe tempat kerja soalnya. Materinya saya berikan, nanti dibuka lagi PDF-nya ya. Iya, Bu. Jadi saya review kembali, atau jangan review, tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya saja, Rahma, sudah ya Rahma? Tadi sudah saya tanya. Bambang, Bambang ada Bambang? Tidak ada. Alia Mulia? Hadir, Bu. Tadi sudah ditanya belum, Al? Tadi udah, tapi saya lagi di kamar mandi, Bu. Jadi nggak dengar. Sekarang aja deh berarti ya. Coba jawaban pertanyaan yang sama dengan yang punya Yolanda. Apa sih alasan kita harus mempelajari ikatan antar atom? Antar atom ya, Bu? Ya. Mempelajari ikatan antar atom. Alasannya kenapa? Supaya kita tahu, Bu, ikatan-ikatan antar atom itu. Ya, betul, supaya tahu ikatan antar atom. Yang lebih khusus lagi apa? Yang lebih khususnya apa? Itu betul supaya tahu, misalkan kenapa kita mempelajari matematik ya, supaya tahu matematik gitu kan. Kenapa kita mempelajari fisika, supaya tahu fisika. Nah, coba sekarang kenapa kita mempelajari ikatan antar atom ya, supaya tahu ikatan antar atom. Tapi alasan khususnya apa? Supaya tahu penyusunan materi, Bu, yang ada di alam semesta. Ya, supaya kita bisa ya mempelajari lah, intinya karena ada senyawa-senyawa yang sama tetapi ikatannya berbeda, jadi punya sifat yang berbeda. Jadi kita bisa ya menganalisis berdasarkan ikatannya tersebut ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Alia. Selanjutnya, Ine, ada Ine? Ine Rahayu? Tidak ada. Nur Muhammad Bayu Aji? Tidak ada. Kiki Mirnawati? Hadir, Ibu. Oke, apa kabar Ki? Alhamdulillah baik, Ibu. Lagi di mana nih? Lagi di kota mana? Saya lagi di Banten, Bu, di Lebak. Sekarang Lebak ya. Oke, sip. Coba Ki, saya ingin mendengar jawaban Kiki. Karbon itu jumlah protonnya ada berapa? Jumlah protonnya ya, Bu? Iya, benar. Eh, 12 bukan, Bu? Ya, coba. Jumlah proton karbon. 6, Bu. Ya, betul. 6 ya. Kalau nomor Iya, Bu. nomor massa? Kalau nomor massanya itu 12. Oke, iya sih. Betul ya. Nomor massa 12, nomor atom atau jumlah proton itu 6. Yang ketukar ya, Ki ya? Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Tri Marian. Hadir, Bu. Oke, apa kabar Tri? Baik. Oke. Tadi sudah ditanya belum ya Tri Marian ya? Belum, Bu, belum. Oke, coba. Saya ingin mendengar apa pemahaman Tri Marian mengenai gaya dan energi ikat dalam atom. Gaya dan energi ikat.
Kalau itu materi itu saya masih belum paham ya Bu. Oh, oke, baik. Saya coba Tapi jelaskan lagi ya, kalau belum intinya, paham. Atau pendapat Marian aja yang Marian sudah oh nangkep. yang udah saya tahu. Mm-mm. Ya jadi kalau gaya itu tolak menolak, tarik menarik, gaya neto pada pemisahan interatomik antara dua atom untuk dua atom yang terisolasi. Kalau energi potensial tolak menarik dan bersih pada pemisah interatomik untuk dua atom yang terisolasi. Ya, baik. Terima kasih, Marian. Betul ya. Jadi, gaya dalam atom itu bisa tolak menolak, bisa tarik menarik, bisa juga nanti ada netonya bagaimana. Kalau tolak menolak berlawanan, netonya pasti 0. Kalau tarik menarik resultannya jadi totalnya 2 kali jumlah masing-masingnya, maksudnya masing-masing ditambahkan. Kalau energi baik tolak menolak ataupun tarik menarik, karena energi itu besaran skalar, resultannya tetap gabungannya. Misalkan ke kiri 10, ke kanan 10, totalnya ya 20. Ke kanan 10, ke kanan lagi 10, totalnya 20 juga. Karena energi adalah besaran skalar. Tinggal nanti masalah sifatnya, energi melepaskan atau menyerap. Kalau di energi, kalau di gaya, ya kalau tarik menarik kan jadi satu ke kiri, satu ke kanan, gitu kan, misalkan. Atau tolak menolak ya, satu kiri, satu kanan. Nanti resultannya akan 0 kalau gaya tarik dan gaya tolaknya itu sama besar. Oke, terima kasih. Selanjutnya Rani, ada Rani? Ada Ibu. Ya, tadi sudah ditanya ya. Ya. Kemudian Husnul, ada Husnul? Hadir Ibu. Oke, tadi sudah ditanya belum ya? Sudah Ibu, tapi tadi belum berhasil menjawab. Oh, oke. Coba kalau mau menceritakan ringkasan materi hari ini apa Mbak Husnul? Oke, tadi kita belajar tentang struktur atom, di mana belajar tentang nomor massa dan nomor atom juga. Nomor massa dari karbon itu tadi kan 12 ya. Terus kalau nomor atom dari karbon itu 6. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Terus habis itu kita juga membahas tentang konfigurasi elektron dalam atom. Belajar tentang tabel periodik juga. Kalau misalkan mendatar itu disebut golongan, kalau misalkan dari atas ke bawah itu disebut periodik. Terus sempat belajar tentang tokek ya Bu. Di mana tokek ini kalau misalkan nempel ke kaca terus nempel ke pohon itu kenapa nggak jatuh gitu. Itu belajar mengenai gaya van der Waals, gaya van der Waals ya. Di situ ada Ibu tadi sempat menjelaskan. Jadi di apa sih, di kaki-kaki tokek itu ada rambut-rambut halus sehingga tokek ketika menempel atau merayap itu tidak jatuh. Terus ada belajar juga tentang adesi ya. Kan tadi ada adesi sama kohesi. Terus apa lagi ya? Yang tadi Supanggi jelasin juga tentang gaya dan energi ikat. Itu sebenarnya saya juga masih kurang paham banget Bu di situ. Terus perbedaan antara ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion itu tadi Ibu menjelaskan bahwa terbentuk dari dua ion gitu. Ya contohnya tadi NaCl, di mana Na ini positif sedangkan Cl-nya negatif, sehingga bisa bergabung jadi NaCl atau natrium klorida. Terus ikatan kovalen, kalau ikatan kovalen sendiri itu contohnya tadi Ibu menjelaskan tentang CH4 ya Bu. Di mana C-nya itu kan 1, terus H-nya ada 4. Jadi membentuk apa namanya? Sebuah ikatan gitu. Ya. Terus kalau ikatan logam itu apa ya tadi ya? Ini masih kurang paham banget, Bu. Oke, ya. Oke, mungkin itu, Bu. Ya, baik, terima kasih ya sudah terangkum semuanya oleh Mbak Husnul. Oke, yang barusan yang kurang paham terkait dengan ikatan logam, sebetulnya
ikatan logam itu tentu saja pertama, unsur-unsur yang berikatannya harus logam. Terus yang berikatan itu molekul di mana dengan di mananya. Nah, inti positif dari logam ya berikatan dengan awan muatan negatif dari logam juga, dari logam yang lain. Terus saja logam dengan logam. Kalau logam dengan non logam berikatan jadinya ikatan apa? Nah, itu jadinya nanti alloy, campuran, bukan ikatan logam lagi. Jadi yang pasti tentu saja namanya berikatan muatannya harus berbeda, plus sama minus. Plusnya dari inti si logam pertama dengan awan elektron dari logam yang lainnya. Jenisnya bisa sama, misalkan Fe dengan Fe atau dengan logam yang lain. Yang pasti harus berbeda muatannya. Nah, kenapa dikatakan awan elektron? Karena elektronnya itu tersebar seolah-olah seperti lautan lah. Kalau saya ibaratkan punya pasir itu elektron, kita taburkan di atas meja. Nah, itu seperti itu taburannya. Kemudian ada ion positif, misalkan ion positifnya itu katakanlah ya kalau tadi logamnya itu misalkan bubuk-bubuk besi gitu kan, saya ambil magnet, nanti langsung berikatan. Analoginya ya seperti itu kira-kira. Tapi di sini kan lebih mikro ya. Di inti ion dari logam pertama positif dengan lautan elektron tadi, itu ikatan logam. Oke, terima kasih Mbak Husnul. Selanjutnya, Mutiara, ada Mutiara? Hadir Ibu. Oke, apa kabar? Sedang tidak enak badan Bu. Oh, sedang enak badan. Oke, lekas sembuh ya, tapi bisa menjawab kalau saya tanya? Iya Bu, saya ingin mencoba. Oke, coba ya. Apa yang menyebabkan es dengan air, ya es yang masih padat dengan air yang cair itu punya struktur yang berbeda, punya sifat yang berbeda. Meskipun sama-sama H2O molekulnya sama, tetapi ya kalau kita pegang air kan cair, es itu kan padat. Itu kenapa bisa seperti itu? Gimana? Kan apa penyebab es? Gini, es dan air itu rumus molekulnya sama-sama H2O. Ya. Tetapi kalau kita lihat secara langsung oleh mata kita sendiri secara langsung itu es padat, air itu cair. Jadi apa yang menyebabkan sifat material tersebut berbeda? Padahal rumus kimianya sama-sama H2O. Mungkin karena bentuknya kali ya Bu. Es itu padat, air itu cair. Jadi volumenya kurang ngerti juga Ibu. Karena digambar ada karena bentuk strukturnya itu berbeda. Itu kan mungkin kalau saya gambarkan begini. Saya punya 2 buku yang tebal. Gitu kan? Sama punya buku, pensil, penggaris misalkan. Kalau saya pegang di tenteng, buku 1 di tangan kiri, buku 2 di tangan kanan, kemudian pensil disimpan di mulut, kemudian penggaris mungkin diselipin ke telinga gitu kan. Nah itu tampak akan ribet kita ngelihatnya, jalan aja susah gitu kan. Tapi kalau 2 buku tadi kita susun, masukin ke dalam tas, penggaris juga masukin ke tas, pensil masukin ke tas, kita tinggal gendong aja. Itu tampak lebih simpel gitu kan. Meskipun sama-sama bukunya 2, penggaris, pensil, tetapi cara kita menyusunnya berbeda, itu akan menyebabkan ya sifatnya juga berbeda. Gitu. Ibaratnya kita punya lagi baju, punya 10 baju, kita simpan rapi, lipat, disusun di lemari. Atau yang satu digantung, satu acak-acakan, satu di atas kursi, satu bahkan di lantai karena bekas dan lain-lain. Itu pasti kita melihatnya juga berbeda. Sifatnya berbeda karena cara menyusunnya berbeda. Demikian pula es dengan air karena susunan molekulnya itu atom-atom di mana H, di mana O posisinya itu berbeda, bentuknya berbeda, otomatis sifatnya juga berbeda. Begitu ya. Jadi sifat es sama air itu berbeda, Ibu? Jelas, sifat es sama air berbeda. Air kan menempati wadah, bentuknya seperti wadah. Kita masukin ke gelas ya, bentuknya seperti gelas.
kita masukin ke piring yang datar, bentuknya seperti piring datar. Tapi kalau es kita simpan di gelas, ya masih beku begitu, sesuai bentuk es asalnya. Kita simpan di piring, ya bentuk seperti es asalnya, dengan asumsi esnya masih padat. Dan volume es lebih kecil dibandingkan volume air. Volume air lebih besar. Densitasnya berarti massa jenis si es lebih padat, lebih kompak. Air tidak sekompak es. Kemudian titik didihnya, air akan lebih mudah mendidih dibandingkan es. Jadi banyak sifat-sifat kimia, sifat-sifat fisika yang berbeda. Meskipun sama-sama rumus molekulnya H2O. Karena tadi struktur kimia asalnya yang beda. Yang satu seperti limas kan, yang satu kalau air itu tersebar. Gitu. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oh iya. Lais, ada Lais? Ada, Bu. Oke, saya skip dulu. Maksudnya nggak saya beri pertanyaan dulu ya. Ini tinggal 3 menit lagi. Diana, ada Diana? Ada, Ibu. Oke, Sri Wahyu? Ada, Ibu. Muhammad Rizky? Ada Bu, maaf Bu tadi Bu Oke. saya ini Bu kirain lagi absen gitu Bu, saya lagi rapat Bu di sekolah Bu. Oh, oke ya. Mohon maaf ya Bu. Iya. Azizah ada ya. Muhammad Farhan? Ada Bu. Oke ya, sip. Saya save ya, simpan. Bu. Ya. Sasabila ini hadir Bu, tapi gara-gara sinyalnya jelek Bu. Itu di absen nggak? Oke ya, sudah saya perbaiki jadi H ya. Saya simpan. Ada lagi yang terlewat? Sudah ya, kayak minggu depan berarti ditanyanya mulai dari bawah. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Ada lagi, silakan. Ini yang hadir kurang lebih sekitar 18 orang. Mana coba wajah-wajah cantik dan gantengnya? Kita foto sebagai dokumentasi seperti biasa. Mana? Enggak, dibuka ini tinggal 2 menit lagi. Yolanda, Sugi, udah. Muhammad Farhan, Sri Wahyu, Diana, Lais, Mutiara. Saya izin ya, Bu. Oh, lagi di mana? Lagi kurang enak badan jadi. Oh, iya, sok mangga. Husnul Intan. Husnul, Ine. Yang lainnya dibuka lagi wajahnya yang belum kebuka. Saya mulai tuh sebentar biar ketangkap semua. Sri Wahyu belum, Ferry Isan, Aca Salsabila. Ya baik ya, ini sudah hampir pukul 10, 1 menit lagi seperti biasa. Kelas ini buat notulen pertemuan, tiap pertemuan ya, yang minggu lalu juga dikirim ke email. Kemudian untuk materi berikutnya sudah ada di Sika, jadi bisa disimak terlebih dahulu, sehingga pada saat diskusi ditanya-tanya itu sudah lebih paham, tinggal ditanyakan bagian yang belum pahamnya. Oke, sekarang saya ambil gambarnya dulu ya, silahkan tersenyum manis. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan dulu ya, karena sudah tepat pukul 10. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya. Mohon izin bertanya, tadi terkait notulensi, itu berarti per mahasiswa gitu ya Bu? Apa gimana Bu? Oh, perwakilan satu kelas, satu orang saja, sama ketua kelasnya siapa di sini? Muhammad Farhan, bukan ketua kelasnya? Kebetulan kan Bukan, ini kayaknya kelasnya gabungan ya. Oh, gabung ya? Iya. Oh, ya sudah. Untuk notulensinya berarti satu orang saja tiap satu pertemuan, ganti-ganti aja, jangan itu-itu aja, takutnya ya capek. Tapi kalau bersedia itu-itu lagi tiap pertemuan ya boleh gitu kan. Yang bersedia pertemuan minggu pertama siapa, kedua siapa, pertemuan ketiga misalkan sekarang Mbak Husnul, ya sudah Mbak Husnul gitu kan. Ya. Pertemuan ke-1 Mbak Ine, misalkan pertemuan kedua Mbak Rani, nanti pertemuan ketiganya ya siapa, ya tentu saja meskipun ini gabungan kelas A, kelas B, ya pasti ada penanggung jawab kelasnya lah gitu kan. Ini kan sudah semester 6, nanti diatur saja, atau kalau nggak mau bingung, ya udah seperti yang tadi saja. Pertemuan hari ini buat Mbak Husnul ya,
Boleh ya minta tolong. Nanti dikirim ke email. Jelas ya? Atau kalau mau dibagi-bagi, ini kan total pertemuan 14 kali pertemuan sampai nanti selesai. Jumlah mahasiswa lebih dari 14. Jadi pasti ada yang tidak kebagian atau mau satu kali pertemuan 2 orang minta bantuan juga boleh. Gitu. Ini tidak ada nilainya, tapi hanya sebagai ya berita acara tiap perkuliahan saja. Gitu ya. Ibu, untuk contoh notulensinya ada Ibu? Notulensinya seperti pada sebelum-sebelumnya waktu mata kuliah di semester 5 sama yang saya kan ada, sudah saya buat, maksudnya sudah biasa membuat notulen kan? Ya misalkan hari ini tanggal berapa, pertemuan keberapa, tanggal berapa, jam berapa, materinya apa. Misalkan di berita acaranya, oh materi yang dijelaskan ini, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, dan seterusnya, sama dokumentasi mungkin di bawahnya ya dilampirkan, begitu ya. Ya baik Ibu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bu, itu notulennya mulai dari mana, Bu? Mulai dari pertemuan 1. Ya enggak, itu yang nulisnya itu, yang nulis notulennya. Yang nulis notulennya seperti yang tadi saya tunjuk saja. Pertemuan hari ini Mbak Kiki, Husnul tadi ya. Pertemuan pertama Ine, pertemuan kedua Rani. Pertemuan selanjutnya nanti siapa mau ditunjuk atau mau nanti kesediaan sendiri boleh. Oh ya, Bu. Oke, ada lagi? Ibu, mohon maaf, saya Ya. masih agak bingung mengenai notulensi sendiri. Berarti kan tadi ada question and answer ya, Bu? Masih ada pertanyaan dan jawabannya kayak gitu. Terus habis itu untuk nama mahasiswanya kan saya nggak tahu ya, Bu. Oh iya, mungkin tadi ada beberapa yang kelewat. Jadi bisa yang ya seingatnya saja atau nanti saya ada contohnya dari kelas yang lain untuk notulennya nanti saya share ke grup WA ya. Oke, Jadi baik, kalau ada Ibu. beberapa yang kelewat, tidak ketuliskan, ya nggak apa-apa ya notulen seperti biasa lah. Kalau misalkan presentasi kelompok, nanti kan ada bagian notulennya juru tulisnya, jadi menuliskan setiap aktivitas yang terjadi saat perkuliahan. Gitu. Ya dengan kata-kata bahasa sendiri saja, tidak perlu banyak-banyak juga, yang penting ada dan mewakili lah gitu ya. Kalau yang Oke, lupa baik. ya mau bagaimana lagi, kalau sudah lupa, udah terlewat, nggak apa-apa. Oke? Baik, Ada lagi? Ibu. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi pada minggu berikutnya ya. Karena ini ya besok lusa kita sudah memasuki bulan Ramadan. Saya juga mohon maaf lahir dan batin ya, jika selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin juga.